Tahun 2020 adalah tahun-tahun yang sangat gelap sekali. Ya, pasalnya pada waktu itu terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Ya, segala macam aktivitas dibatasi, bahkan sempat juga ditutup ya. Ya, segala upaya pun dilakukan oleh orang, pihak, ataupun kelompok tertentu agar bisa tetap bertahan. Ya, sekalipun itu harus menipu orang lain, Pak. Ya, yang lebih mirisnya lagi, saya menjadi korban penipuan di tahun tersebut, Pak. Para top leader Anda hari ini berat. Aroma bisnis jahat berbalut perusahaan multi-level marketing bernama Hora Umum. Singkat cerita, pada suatu hari di tahun 2020, saya ditelepon oleh salah seorang teman saya. Dan pada saat itu saya ditawarkan pekerjaan, katanya gajinya 8 juta satu bulan. Ya, dengan kondisi yang sangat susah-susahnya pada saat itu, saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Ya oke, setelah mengiyakan, kemudian saya diarahkan untuk datang ke hotel. Ya, gak usah disebutkan nama hotelnya. Saya diarahkan datang ke hotel bla 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 pada jam 3 sore. Ya, karena saya pikir kerja di hotel pada saat itu, saya pun mencari baju baru, celana baru, ya semua baru. Kemudian menunggu sudah jam 3, saya datang ke hotel yang dijanjikan tadi. Ya, setelah datang di hotel ini, saya tidak menemukan orang yang telepon saya tadi. Ya, saya telepon dia, teleponnya agak diangkat. Ya, dengan perasaan kecewa, saya kembali ke rumah. Ya, setelah tiba di rumah, saya ditelepon sama dia tadi. Katanya posisinya udah di mana sekarang. Ya, jadi saya bilang, saya udah datang tadi, tapi gak ketemu sama kamu. Ya, jadi saya pulang lagi ke rumah. Wih, dia dengan nada yang tinggi, wih cepat sini datang, kalau tidak pekerjaan kamu diambil orang. Ya, jadi saya mau tidak mau harus datang lagi. Ya, gaji 8 juta katanya. Ya, jadi gua datang lagi. Ya, kemudian sudah ketemu, saya dibawa masuk ke dalam hotel, dibawa ke salah satu ruangan. Di situ sudah berkumpul banyak sekali orang. Oke, saya pun masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan itu. Kemudian kita duduk di kursi, kita mendengarkan penjelasan oleh pihak penyelenggara acara ini. Ya, di situ kita mendengarkan selama berjam-jam, yang pada intinya tujuan dari pembicara ini adalah mengajak kita untuk bergabung pada suatu bisnis. Ya, jadi model bisnis ini adalah MLM. Ya, jadi kita di situ diminta sejumlah uang sebanyak 8 juta. Wih, saya kaget karena saya datang di sini kan untuk mau kerja, bukan mau bayar sejumlah uang. MLM merupakan singkatan dari multi level marketing. Pada dasarnya, model bisnis seperti ini bisa memperoleh keuntungan adalah dengan menjual produk. Ya, cara menjual produknya di sini pun sangat menarik, yaitu dengan cara mengajak untuk membeli produk. Nah, apabila misalkan kita berhasil mengajak teman untuk membeli produk, maka kita akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Namun dengan catatan, kita harus membeli produk tersebut lebih dahulu. Dan jika caranya seperti itu, saya kira aman-aman saja. Yang jadi permasalahannya di sini adalah harga produk yang dijual tidak masuk di akal, Pak. Ya, masa obat kecil kayak gini dijual sampai jutaan rupiah? Kan tidak masuk di akal. Dan setelah menelusuri lebih dalam, saya mendapati bahwa kebanyakan bisnis MLM ini produknya pasti obat. Ya, karena obat ini selain biaya produksinya yang murah, juga khasiatnya ini bisa dikarang-karang atau dilebih-lebihkan. Ya, sehingga akan masuk akal jika harganya dibuat mahal. Ya, padahal faktanya tidak seperti itu khasiatnya. Oke, perlu diketahui dalam proses kerjanya, MLM ini menerapkan sistem atau skema piramid. Oke, ya jadi misalkan saya baru bergabung ya. Jadi saya orang pertama yang bergabung pada bisnis MLM ini. Kemudian saya diharuskan mengundang 2 orang. Oke, saya berhasil mengundang 2 orang. Kemudian saya mendapatkan bonus ya. Karena saya berhasil mengundang 2 orang ini. Ya, kemudian selanjutnya 2 orang ini masing-masing harus mengundang 2 orang lagi.
Oke, ini sudah undang 2 orang, ini undang 2 orang, dan ini undang 2 orang lagi. Oke, nah mereka juga mendapat bonus di sini ya, bonus. Nah, tidak hanya itu, karena mereka mengundang orang baru lagi, saya mendapat bonus lagi. Ya, ini namanya bisnis bonus, apa namanya? Ya, ada istilahnya yang penting. Ya, jadi ya apabila orang keempat orang ini mengundang lagi 2 orang masing-masing, ya mereka dapat bonus. Yang posisi ini lagi dapat bonus, ya saya juga dapat bonus. Dan seperti itulah sistem yang diterapkan oleh MLM dan seterusnya. Ya jadi masing-masing orang dibatasi hanya bisa mengundang 2 orang saja. Oke. Bagi saya MLM ini sebenarnya bagus jika dijalankan dengan cara yang baik, tanpa harus memaksa orang untuk bergabung dan tanpa harus menggunakan skema piramid. Ya, seperti yang kita ketahui, skema piramid ini hanya menguntungkan orang yang posisinya berada di atas saja. Sedangkan orang yang baru bergabung akan merasa sangat dirugikan. Ya, sebagai gantinya skema yang digunakan adalah skema mengundang orang sebanyak mungkin. Ya, jadi keuntungan yang diperoleh ini adalah berdasarkan jumlah orang yang kita undang atau berdasarkan jumlah produk yang terjual. Ya, tidak sebatas hanya mengundang 2 orang saja seperti yang ada pada skema piramid. Ya, selain itu harga dan kualitas produk yang dijual pun harus bisa bersaing di pasaran. Ya, itulah MLM yang baik menurut saya. Pada hakikatnya MLM ini diciptakan untuk memangkas biaya promosi dan biaya distribusi. Jadi sebagai alternatifnya, orang-orang yang berada di dalam lingkup bagan inilah yang bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Namun seringkali ada saja tikus-tikus nakal yang bermain di dalam lingkup MLM ini. Ya, memaksa orang untuk bergabung, mengiming-imingi kita supaya cepat kaya dan bukannya menjual produk tapi melakukan money game. Money game di sini maksudnya adalah kita sudah membayar sejumlah uang tapi produknya gak dikasih, dan kita di sini dituntun untuk mencari korban selanjutnya. Apabila kalian sudah terjebak ke dalam siklus ini, saya sarankan berhenti. Ikhlaskan uang kalian sebelum kalian kehilangan teman-teman kalian, kalian dibenci banyak orang, kalian dijadikan bahan gibah di medsos, ya berhenti. Saya yakin dan percaya bahwa teman saya hanyalah korban. Namun pada saat itu dia tidak berhenti, dia terus mencari orang baru untuk bergabung sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sudah dibenci oleh banyak orang.